semua, Shalom. Saya ajak ibu-ibu untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus bagi hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan Yesus. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, Allah yang memelihara hidup kami. Haraku selama-lamanya, Allah yang sungguh memelihara hidup kami. Bagimu Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini saya mau ajak ibu-ibu semua, teman-teman semua, kita mau menaikkan pujian lebih sukacita lagi ya. Saya mau ajak semuanya untuk bergerak, menaikkan pujian dengan gerakan tangan. Nanti saya akan ajarkan pelan-pelan. Ibu-ibu dan teman-teman semua boleh ikutin gerakan saya ya. Supaya kita semua boleh lebih sukacita lagi, lebih memuji Tuhan lagi dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Kita mau serahkan semua pujian ini ke hadirat Tuhan, untuk menjadi pujian yang harum, pujian yang indah dan berkenan di hati Tuhan. Di dalam pujian ini dikatakan bahwa kasih Yesus sungguh manis dan indah. Saya percaya setiap kita yang ada di sini sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, amin. Terlebih lagi di masa-masa mendekati Kamis Putih, Jumat Agung nanti sampai dengan Minggu Paskah. Kita sungguh mengalami kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Keselamatan yang diberikan untuk kita
sangat-sangat berharga buat hidup kita. Amin. Oleh karena itu kita mau katakan pujian ini, kita mau serukan nama Tuhan Yesus melalui pujian ini dengan penuh sukacita. Mari saya undang ibu-ibu untuk kita memuji bersama-sama. Kita mau gerak, kita mau naikkan semuanya dengan gerakan tangan kita, dengan pujian dari mulut, dari hati kita yang paling dalam. Yuk kita bertepuk tangan, kita naikkan semuanya ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, amin. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ayo semua ikut yuk, kita menari. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, amin. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi kita mau rasakan kasih Tuhan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Ayo semua yuk ibu-ibu ikutin ya. Amin. Tarian yang indah buat Tuhan Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Amin. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, amin. Puji Tuhan, kasih Yesus sungguh luar biasa buat hidup kita, amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Mari kita tenangkan hati kita. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan saat ini kami mau datang lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan untuk merasakan, menyadari betapa sungguh Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan setiap rencana-Mu, setiap rancangan-Mu sungguh indah buat hidup kami. Tiada Allah yang lain Tuhan di dalam hidupku selain Engkau Tuhan. Allah yang sungguh memberikan kasih sehabis-habisnya Tuhan. Semua kasih-Mu Kau limpahkan buat hidup kami. Mari saya ajak semua teman-teman untuk kita menyadari betapa besar kasih-Nya. Katakan, Tuhan, aku sungguh percaya bahwa setiap kejadian di dalam hidupku, apa yang aku alamin, Engkau campur tangan. Setiap rencana dan rancangan damai sejahtera, penuh harapan Tuhan sediakan buat hidup kami. Perkenanan-Mu yang selalu turun buat kami Tuhan, saat hati kami sungguh melekat, taat kepada-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini
tak ku mengerti. Engkau yang berfirman Tuhan, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu Tuhan, rencanamu indah. Terima kasih. Walau saat ini tak ku mengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Amin. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku. Perkatakan dengan imanmu, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Amin Tuhan. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap rancangan-Mu yang sempurna buat hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terindah buat kami. Walaupun saat ini seringkali kami tidak mengerti Tuhan. Tapi kami mau dengan iman yang sederhana berkata, kami hanya tahu satu, kalau Engkau yang menggenggam hari depan kami. Apapun Tuhan boleh terjadi di dalam hidup kami. Tetapi satu hal kami tahu, yang menggenggam hari depan kami dan yang menggenggam tangan kami adalah satu pribadi yang sama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kalau itu ada di dalam hidup kami Tuhan, apapun yang kami harus lalui, kami percaya Engkau tetap menyediakan rancangan, rencana yang indah bagi hidup kami. Ajari kami semua putri-putrimu Tuhan, untuk melekat erat kepadamu, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi,
supaya si jahat tidak boleh mengambil keuntungan dari hati kami yang marah dan kecewa kepada Engkau. Biar Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan kepada putri-putrimu ini pagi hari ini, Tuhan, sungguh boleh kami terima dengan hati yang gembur, dengan hati yang siap untuk menerima benih firman Tuhan dan tumbuh subur di dalam kehidupan setiap kali kami. Karena kami percaya ada generasi yang ilahi yang Kau titipkan kepada kami, Tuhan. Biar kami tidak pernah merusaknya dengan kemarahan, dengan kekecewaan kami. Tetapi kami boleh terus menyiraminya dengan pertumbuhan iman kami yang semakin hari semakin tumbuh kuat, kokoh, berakar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi semua yang bertugas pagi hari ini, dan Kau juga mengurapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman ini. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, nama Yesus Kristus, Gembala Agung kami. Kami semua berkata, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Selamat pagi, selamat pagi Bu Glory. Shalom, pagi Bu Glory. Ya, walaupun saya pagi Bu Glory. semuanya. Ya, Pagi Bu Glory. ya, semuanya sehat, semuanya penuh sukacita ya pagi hari ini. Saya senang sekali walaupun tidak bisa melihat semua wajahnya ibu-ibu, tetapi saya melihat di sini ada 120 partisipan. Ya, wow, keren ya. Nah, semoga biasanya nanti ada yang telat, kita akan accept lagi ya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu ya yang tidak tergabung di dalam Komsel sekalipun, di dalam PA Women kita setiap bulan, walaupun bisanya 1 bulan 1 kali. Nanti semoga kalau kita sudah bisa offline, kembali di Prisma Ballroom, kita bisa 1 bulan seperti dulu ya, di minggu ke-2 dan minggu ke-4 ya, kita bisa mulai lagi. Nggak tahu mungkin apakah bisa habis Lebaran atau bagaimana, nanti kita lihat lagi ya. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar sebelum kita merayakan Paskah, atau khususnya untuk teman-teman yang merayakan Trihari Suci, ada dari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sudah tinggal besok ya kan gitu. Nah, saya pengen melengkapi gitu. Kemarin di sesi Dunamis, semoga ibu-ibu yang belum nonton YouTube kita yang Dunamis, silahkan untuk mencarinya supaya kita punya pemahaman yang lengkap ya, ketika mengikuti Kamis Putih, mengikuti Jumat Agung, dan juga mengikuti Sabtu atau Minggu Paskah, itu tidak hanya sebagai liturgi yang kita udah tiap tahun gitu ya, menjadi seperti kebiasaan, tetapi saya rindu setiap tahunnya gitu ya, ada sesuatu yang lebih bertumbuh lagi, berubah menjadi lebih baik. Pengikutan kita dengan Tuhan itu menjadi lebih kenal, lebih sayang, lebih kokoh ya, karena banyak orang mungkin 30-40 tahun bahkan ikut Tuhan, atau ada yang 50 tahun ya menjadi orang Kristiani, tapi ya begitu-begitu doang. Kalau nggak boleh disebut malah tambah letoy gitu ya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita mau menjadi wanita-wanita yang pengikutan kita dengan Tuhan Yesus itu menjadi makin berakar, makin kokoh. Karena seperti kita sudah belajar di PA Women kita yang lalu, kalau ibu-ibu ingat, apa yang menjadi keputusan kita, apa yang menjadi sikap kita, perilaku kita, itu berdampak banget gitulah kalau baik gampangnya ya. Bukan hanya untuk diri kita, suami misalnya atau keluarga yang sekarang ini, tetapi itu ternyata berdampak sampai keturunan demi keturunan yang di bawah kita. Ya kan kemarin kita belajar begitu ya, dari satu tokoh yang bernama Rachel, Lea gitu ya, seperti itu gitu. Jadi kita tidak boleh menyepelekan dengan berkata bahwa terserah aja lah, ya kan hidup udah susah, kok sampai harus ribet banget memikirkan keputusan-keputusan apa yang saya mesti ambil. Akhirnya kita hanya merespon, memutuskan sesuatu dengan emosi kita pada saat itu.
Ya kan, kalau pada saat itu emosi kita senang, katanya wanita itu saya paling nggak suka kalau dikatakan bahwa wanita itu nggak pakai otak gitu istilahnya, ya kan, hanya pakai perasaannya. Kalau buat saya tidak. Kita mau membuktikan bahwa kita wanita-wanita yang punya otak gitu ya pastinya ya, punya kecerdasan, punya hikmat, bukan sekedar kecerdasan, hikmat yang dari Tuhan. Kita nggak sekedar pinter bergelar di sekolah kita, mungkin di akademis kita, tetapi kita adalah wanita-wanita yang berhikmat ya, bukan sekedar punya knowledge tetapi punya wisdom ya. Kita punya wisdom sekaligus juga kita punya hati yang melekat kepada Tuhan. Keputusan kita bukan berdasarkan emosi sesaat pada waktu kita memutuskan itu, tetapi kita memikirkannya sampai dengan yang panjangnya. Amin ya ibu-ibu semuanya ya. Nah, nanti saya mungkin ingin meminta ibu-ibu proaktif, dalam artian kalau misalnya harus setiap kali meng-unmute kan tidak bisa dan nanti menjadi distract ya, tetapi kalau saya misalnya meminta ibu-ibu bersepakat, mungkin ibu-ibu bisa lambaikan tangan ya. Tadi keren ya ibu-ibu, saya baru sekali ini saya sering diundang ke berbagai, ada dari kantor, dari gereja yang meminta saya untuk membagikan firman lewat daring begini. Tetapi saya baru melihat dari yang ibu-ibu tim pujian HOTK Women, keren banget. Betul ya ibu-ibu ya. Kerennya apa? Karena ibu-ibunya semua tim pujian itu tadi semuanya bergerak, tapi saya yang lebih keren dan lebih sukacita adalah saya tadi melihat yang di layar saya ada Ibu Sufia tadi ya kan. Ibu Sufia juga bergerak begini gitu ya. Pastinya bukan hanya Bu Sufia tetapi juga ibu-ibu yang lain ya. Keren banget ya. Oke, kita mulai sekarang. Kita semua ini, ibu-ibu, khususnya kita wanita Kristen, wanita Kristiani, itu pasti sudah sangat-sangat familiar dengan istilah favor of God. Ya bukan? Ya. Dan kita semua pastinya mengingini yang namanya perkenanan Tuhan itu turun di dalam hidup kita semua. Ya. Dan kita juga diajarkan bahwa perkenanan Tuhan itu segalanya. Mungkin ada ibu yang bilang ini, iya kan Bu Glory juga yang ngajarkan itu ya. Betul. Dengan kata lain, kalau Tuhan itu sudah berkenan kepada Anda dan saya, kepada ibu-ibu dan saya, apapun pasti beres. Gitu, iya kan? Dan sebaliknya, kalau tidak ada perkenanan Tuhan, kita mungkin bisa kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nggak ada gunanya juga. Ya, itu memang benar sih. Betul banget. Ya, nah tetapi ibu-ibu semuanya yang kita harus hati-hati adalah pengertian atau memaknai semua pasti beres ini, ya, yang berbahaya sekali kalau kita ini tidak sungguh-sungguh mengenal dekat, ya, dan mau terus membangun yang namanya close relationship atau hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus yang memberikan favor-nya ini. Ya, kan kita favor of God. Ya, jadi kita menantikan favornya dari Tuhan Yesus. Tapi kita tidak mau membangun relationship yang intim dengan Tuhan, itu berbahaya sekali. Kenapa berbahaya sekali? Karena pemahaman semua pasti beres inilah yang seringkali dipakai oleh si jahat, oleh iblis untuk apa? Untuk memelintir ibu-ibu. Untuk memelintir kebenaran firman Tuhan dan mengompori kita. Mengompori kita, akhirnya kita menjadi kecewa, marah, dan pergi dari Tuhan kita. Itu pasti ingat-ingat. Ya, makanya kalau kita pas lagi marah atau kecewa sama Tuhan, coba cooling down. Coba berbicara dengan teman yang atau ibu rohani, syukur ibu punya ibu rohani ya, yang pastinya kalau sudah menjadi ibu rohani harus lebih kuat, lebih dewasa at least ya. Sempurna tidak, tetapi ibu rohani pasti lebih dewasa secara seperti itu rohani ya. Nah, supaya kita tidak nganut aja gitu, mengikuti aja semua yang ada di hati kita pada saat itu gitu ya. Nah, karena perkataan Tuhan Yesus itu pasti ya dan amin.
Ya, untuk itu di kesempatan menjelang Paskah ini saya pengen banget mengajak kita semua para wanita belajar dari satu pribadi yang istimewa di Alkitab. Ya, pahlawan-pahlawan Tuhan istimewa, salah satunya adalah satu pribadi wanita yang istimewa. Pastinya di hati Tuhan kita juga. Satu wanita yang di rahimnya pernah tinggal 9 bulan, 10 hari. Kalau mengikuti secara medis, ya, Yesus Putra Tunggal Allah. Ya, kalau saya berkata begini, pasti sudah ada ibu-ibu yang bisa menebak atau bahkan semua ibu bisa menebak. Dia adalah Maria, Bunda Maria, bundanya Yesus Tuhan kita. Ya, nah, mengapa saya mengajak Anda semua yang merindukan yang namanya favor of God? Untuk belajar dari satu pribadi wanita istimewa bernama Maria atau Bunda Maria ini. Mengapa begitu? Karena ibu-ibu semua, firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Kita mau lihat ya. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Ini yang ngomong bukan saya, ya. Yang ngomong adalah malaikat Gabriel, ya. Nah, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai. Highly favored itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Ya, dan ini enggak hanya sekali ibu-ibu, diulang di ayat 30-nya. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Ini kalau bahasanya KJV itu penerjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang pertama ya. Jadi bahasanya bahasa Inggris kuno begitu. Ya, ya kalau di dalam bahasa Indonesianya kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Keren ya ibu-ibu ya. Kira-kira kalau ibu-ibu didatengin sama malaikat gitu ya kan. Andai kata bukan Gabriel pun, pokoknya angelic being gitu ya kan. Dan dikatakan seperti ini rasanya ibu-ibu gimana? Aduh Bu, gitu ya. Mungkin kayak begitu kita ya. Nah, tapi ibu-ibu yang mungkin miss dari perhatian kita adalah ayat 29-nya. Ayat 28-nya dan ayat 30-nya itu sama, cuman diulang ya. Tetapi ayat 29-nya seringkali miss dari perhatian kita. Apa itu? Ayat 29-nya berkata gini. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. Ya, ini sekali lagi bahasanya KJV, tapi keren ini. Ada what manner of salutation this should be. Kita jarang ya pakai kata ini ya. Nah, tetap kalau di bahasa yang lebih mudah dari Amplified-nya begini. But she was greatly perplexed at what he said and kept carefully considering what kind of greeting this was. Ya, supaya lebih jelas lagi pakai bahasa kita aja. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Terkejutnya sebetulnya bukan sekedar terkejut kaget gitu seperti ada orang tiba-tiba buka pintu kaget gitu, bukan. Tetapi lebih ke arah bingung ya. Perplex itu bingung gitu ya. Confused sebetulnya ini ngapain gitu ya. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, saya pengen menjelaskan kepada ibu-ibu semua begini. Yang membuat Maria itu terkejut dalam artian tadi bingung, confused gitu ya. Bukan masalah bahwa dia mendapatkan favor of God. Betul ya? Semua mendengar dapat favor of God kan udah senang gitu ya kan. Tetapi yang membuat dia bingung dan bertanya-tanya adalah tadi dikatakan apakah arti salam dari malaikat itu.
Nah, kita seringkali nggak perhatiin ini ya, ibu-ibu ya. What kind of greeting? What manner of salutation? Salutation itu juga salam, ya kan gitu. Pembukaannya itu loh ibu-ibu, yang membuat Maria ini bingung. Ini apa sih? Gitu ya kan. Nah, ini yang selama ini miss dari perhatian Anda dan saya. Betul? Karena untuk kita, ya biasa aja ya, kayaknya malaikat kan cuma bilang gini, salam hai Maria gitu. Betul ya? Apanya yang aneh Bu Glory? Karena kita semua membaca Alkitab hanya di dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam mungkin bahasa Inggris. Ya, di dalam bahasa Inggris. Sehingga gitu, ya kan? Kita mengalami yang namanya miss in translation. Missing atau miss in translation. Apa itu miss in translation? Bukan berarti terjemahannya salah, bukan. Ingat ya, jangan nanti ada ibu-ibu selesai ini lalu berkata kepada hamba Tuhan, Bu Gloria, waktu itu PA Women berkata, pendeta berkata, Romo, bahwa Alkitab kita itu salah. Enggak, saya enggak bilang begitu. Catat baik-baik ya. Nah, saya berkata bukan salah. Miss in translation artinya apa? Ada sesuatu yang hilang di dalam penerjemahan. Ya, sesuatu yang hilang itu apa? Sekali lagi bukan berarti salah, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari bahasa aslinya yang tidak terungkap di dalam penerjemahannya. Karena memang beda ini, yang namanya bahasa itu kan begini ya. Misalnya bahasa Indonesia itu tidak mengenal gender. Betul? Ya kan seperti itu. Nah, menjadi sulit ada bahasa-bahasa yang misalnya kata ini itu hanya dipakai kalau disebutkan ini berarti itu wanita. Kalau disebutkan ini berarti itu untuk pria. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada. Misalnya demikian. Gitu ya kan? Ada bahasa-bahasa yang mengandung seperti itu. Ya kan? Mungkin seperti begini, enggak salah sih kita memanggil orang tante. Ya kan? Atau om gitu. Tetapi itu kita nggak bisa tahu tante, kalau tante Gloria gitu, itu berarti kalau orang menyebut tante Gloria dia berarti saudara dari siapa ya? Dari mama saya atau dari papa saya, nggak kelihatan. Tetapi di dalam bahasa Chinese kalau kita misalnya berkata ii, itu berarti pasti dari mamanya. Kalau kuku gitu ya kan, itu dari papanya, kan begitu. Apakah kata tante dan om salah? Tidak salah. Tetapi tidak menjelaskan yang sebetulnya lebih dalam. Jelas ya ibu-ibu semuanya ya, nggak terungkap. Dan ya kalau kita bisa memahami makna lebih ini, ya pastinya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dalam. Ya, nah untuk itulah pagi hari ini saya mau men-sharingkan apa yang kebetulan saya mengerti. Dulunya saya juga tidak mengerti. Ya, supaya dengan tujuan gini, ketika saya sudah mengerti, saya pengen berbagi, enggak untuk diri saya sendiri. Tujuannya supaya ibu-ibu semua juga mendapatkan yang lebih dalam, ya, yang lebih dalam dan membuat kita semakin cinta akan Tuhan kita dan firman-Nya yang luar biasa. Oke? Siapa sepakat dengan saya? Boleh lambaikan tangan di layar seperti ini yang sepakat dengan saya. Siapa yang sepakat dengan saya? Ya, ya. Nah, sekarang kita mulai. Ya, ada sesuatu yang keren. Di dalam bahasa Ibrani, ibu-ibu semuanya, saya ingin tunjukkan. Kalau tadi di dalam bahasa Indonesia kan salam hai Maria, ya sudah biasa aja gitu ya. Tetapi dalam bahasa Ibrani, nah ibu-ibu nanti bisa di screenshot dari layar saya ya. Ibu-ibu boleh ini supaya ibu-ibu nanti mengerti. Ya, dalam bahasa Ibrani saya tidak tuliskan bahasa Ibraninya karena toh juga sebagian besar dari ibu-ibu tidak belajar bahasa Ibrani ya. Tetapi ini tulisan Latinnya saja. Di dalam bahasa Ibrani kalimat yang berisi salam kepada seseorang itu ada beda. Saya tampilkan di sini. Kalau kata shalom, shalomnya semua sama. Tapi shalom ini biasanya tidak berhenti shalom saja. Kalau dia mau memberitahukan sesuatu.
ada yang namanya kata ini, Shalom Aleha. Ini untuk laki-laki, atau Shalom Aleh untuk wanita. Shalom Aleha atau Shalom Aleh ini sama. Ini biasanya harus diikuti. Maksudnya ini diikuti dengan satu maklumat gitu ya kan, atau pemberitahuan yang itu adalah emas gitu. Nggak ada optionnya. Harus diikuti. Tidak ada pilihan. Tidak ada dialog gitu. Nah, ini biasanya diucapkan oleh raja gitu ya kan. Mungkin kalau yang suka nonton film-film apa ya, film-film kolosal gitu ya. Atau film kartun yang Disney gitu, yang princess gitu ya kan, waktu Cinderella mau diundang ke pesta gitu ya kan, semua putri-putri mau diundang ke pesta, ada yang turun gitu, jenderal atau panglima atau prajurit dari kerajaan itu turun dari kuda lalu membuka begitu dan mengatakan ini adalah maklumat gitu ya kan, apa-apa gitu, yang itu harus diikuti ya. Shalom Aleha, atau itu untuk yang laki-laki, atau Shalom Aleh gitu. Itu untuk khusus kalau untuk wanita. Biasanya diikuti dengan maklumat yang nggak bisa dipilih. Harus diikuti. Kalau masih mau menjadi anggota kerajaan itu, begitu. Ya. Nah, tetapi ada yang namanya Shalom Leha atau untuk laki-laki, atau Shalom Lah untuk wanita. Ketika seseorang mengucapkannya Shalom Leha atau Shalom Lah, itu yang selanjutnya, pemberitahuan yang selanjutnya itu memberikan pilihan ya, yang bisa dia terima atau bisa ditolak, seperti itu gitu ya. Memberikan pilihan kepada yang diajak bicara. Jadi namanya ada dialog. Ada dialog. Sampai di sini dulu, siapa yang paham? Boleh lambaikan tangannya. Siapa yang paham? Oke, paham ya? Jadi beda Shalom Aleh dengan Shalom Lah. Gitulah kalau untuk wanita. Saya ambil yang untuk wanita-wanitanya aja ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kepada ibu-ibu semuanya. Dalam bahasa aslinya. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Inggris semuanya hanya hail gitu ya, Mary gitu, atau salam Maria, hai engkau Maria gitu ya. Tetapi di dalam bahasa aslinya tercatat ibu-ibu bahwa malaikat Gabriel mendatangi Maria, itu ya, mendatangi Maria dengan mengatakan Shalom lah. Karena Maria wanita ya. Bukan Shalom Aleh. Ikan atau Shalom leh, bukan. Shalom lah. Gitu. Ya, Shalom lah. Bukan Shalom Aleh. Shalom lah. Artinya tadi kita sudah paham bahwa ya kan, yang dikatakan oleh malaikat setelahnya dari Shalom itu, Maria boleh memilihnya. Maria boleh memberikan pilihan jawaban. Ya. Nah, makanya Maria heran. Apa artinya salam itu? Karena dia bingung. Kok mau dikasih pilihan apa ini? Ya kan? Dan pastinya ini enggak lazim ibu-ibu semuanya. Kenapa? Karena tadi ingat, kalau yang memberikan salam itu derajatnya lebih tinggi dari yang diberi salam, biasanya pengikutannya itu yang enggak ada pilihan, yang enggak memungkinkan ada dialog. Lu mesti kudu terima gitu istilahnya. Ya, gitu. Kan ini yang datang itu Gabriel. Angelic being dengan segala keagungannya. Ini malaikat agungnya Tuhan. Salah satu malaikat agungnya Tuhan. Harusnya kan nggak kasih pilihan dong. Benar nggak ibu-ibu? Ya, kan nggak kasih pilihan harusnya. Tapi ini artinya Gabriel memberikan pilihan kepada Maria. Dia bisa menerima, dia bisa menolaknya. Jadi Maria pastilah bingung. Pilihan macam apa yang akan didengarnya? Apalagi dikatakan di awal tadi bahwa dia menerima yang namanya highly favored dari Tuhan. Ya bukan? Ya. Nah, dan sebelum Maria sempat
berpikir lebih jauh. Kita tahu bahwa Gabriel langsung nyerocos gitu, ya kan? Langsung berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maka ibu-ibu semua, wajarlah kalau respon pertama Maria adalah kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, ibu-ibu semuanya, jangan kita mengukur pertanyaan Maria kepada pada malaikat ini dengan apa yang pada zaman now ini sangat mungkin terjadi. Apa itu? Seorang wanita belum bersuami tetapi mengandung. Betul ya? Kan kalau zaman sekarang itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi gitu ya. Bahkan di kalangan wanita yang maaf baik-baik gitu ya kan. Istilahnya gini, bukan pekerja seks bebas, bukan pelacur gitulah gampangnya ya. Nah, tapi kita harus ingat Maria bukan hidup di zaman now. Ini adalah zaman di mana amat sangat tabu dan mengandung resiko yang maha berat, bukan hanya secara sosial, melainkan harus sampai dirajam batu sampai mati. Maria hidup di era itu di Israel. Dan Maria pastinya tahu konsekuensi logisnya. Betul? Dan itu sepertinya tidak match dengan dikatakan highly favor tadi yang di awal. Betul? Dan saya tidak pernah capek mengingatkan bahwa shalomnya adalah shalom lah. Maria boleh memilihnya. Ya. Nah, dan Gabriel, malaikat agung itu, ya kan, dengan to the point menjelaskan, dengan lugas dan to the point menjelaskan pertanyaan Maria itu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 baginya yang disebut mandul itu. Ini juga pastinya hal-hal yang mustahil buat telinga Maria dan pikiran Maria saat itu. Di dalam bahasa Inggrisnya yang dari versi Amplified ada penjelasan yang lebih detail. Then the angel replied to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you like a cloud. Menaungi itu seperti awan gitu, iya kan? Iya kan, seperti itu karena Maria ini kan hidup di itu ya, maksudnya apa yang Musa itu jalan di atas itu ada tiang awan, tiang api yang menaungi itu mungkin menjadi lebih mudah untuk dimengerti, misalnya mungkin seperti itu. For that reason, the holy, pure, sinless child shall be called the Son of God. And listen, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age, and she who was called barren is now in her 6th month. Itu penjelasan yang lugas, jelas, panjang lebar seperti itu gitu ya. Tapi saya percaya nggak masuk di dalam pikiran Maria. Termasuk tentang Elisabet yang mandul dan sudah lanjut usia dan hamil. Semua hal ini pastinya kemustahilan besar untuk logika manusia manapun. Dan pastinya juga untuk Maria yang masih sangat muda waktu itu. Walaupun Gabriel menutup maklumatnya dalam tanda kutip ya karena masih ada pilihan. Menutup pemberitahuan message-nya itu dengan kalimat for with God nothing is or over shall be impossible. Nothing with God, for with God nothing is impossible, gitulah istilahnya. Walaupun ditutup dengan kata itu.
dengan kalimat itu. Menurut saya, tetap saja semuanya itu menjadi sulit, masih sulit untuk dipahami, sulit untuk dicerna oleh pikiran dan hati siapapun yang mendengarnya. Pasti ibu-ibu setuju. Ya, kalau Anda yang saat inilah sudah dengan teknologi yang majunya sudah seperti ini, dibandingkan 2000 tahun yang lalu. Kalau Anda terima message seperti itu, saya percaya. Anda juga enggak mudeng, saya juga enggak mudeng. Ya, walaupun dijelaskan detail, tapi karena yang menjelaskan ini angelic being. Ya kan? Betapa jauhnya pemikiranmu dengan pemikiranku, kan begitu ya. Dan jangan lupa sekali lagi, Gabriel tidak mendahului penjelasannya ini dengan berkata Shalom Aleha atau Shalom Aleh. Yang itu lu tinggal terima aja deh, gitu ya kan? Lu suka, lu nggak suka, lu nggak ada pilihan, terima aja. Kalau kayak begitu ya apa mau dikata, gitu ya kan? Ya kan? Karena banyak orang berpikir bahwa ya Maria itu dipilih Tuhan, itu istilahnya Maria nggak bisa enggak, harus gitu. Ya kan? Maria tuh seperti robot, nggak boleh punya pilihan, pokoknya udah ditentuin. Dia harus mengandung, titik gitu. Ya, makanya ada orang yang berkata kalau saya nggak mau lah, gitu ya kan. Terus ada yang berkata juga Tuhan kok jahat banget ya, seperti kayak mengharuskan gitu. Ya, tidak, ternyata adalah shalom lah. Kalau laki shalom leha, ya shalom lah. Artinya Maria sekali lagi masih bisa memilih. Apakah dia mau menerima semua yang tidak masuk di akal sehatnya dari dia dan siapapun orang? Jadi pasti juga nggak masuk di akal sehatnya tunangannya, nggak masuk di akal sehatnya mama papanya, keluarga besarnya, keluarga kecilnya ya. Ataukah dia mau menolaknya saja? Yang pastinya Maria tahu segala konsekuensi logisnya kalau dia menerima itu. Ya, dan kita semua membaca di Alkitab, yang membaca Alkitab, kita semua tahu bahwa Maria tidak meminta dulu waktu beberapa hari atau beberapa minggu apalagi beberapa bulan untuk seperti Anda dan saya menggumulkannya dulu. Menggumulkannya dulu. Maria kita tidak pernah membaca begitu. Ya di Alkitab. Tetapi Maria langsung menjawabnya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan saya percaya Gabriel sangat sukacita mendengar itu dan tidak menunggu Maria berubah pikiran. Langsung kalimat selanjutnya, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya kan? Nggak usah berkata gini, benar Maria, benar. Nggak mau mikir lagi gitu ya kan? Nggak usah gitu ya. Makanya kalimatnya lalu malaikat itu meninggalkan dia. Karena saya berpikir begini, buat malaikat udah kayak begini, message accomplished gitu ya kan. Sudah penugasannya, assignment-nya dari Tuhan untuk Gabriel itu kan nggak mudah. Iya kan, gitu nggak mudah. Dia juga tahu gitu. Begitu Maria berkata bahwa oke, gitu ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. That's it, cukup buat Gabriel. Cepat sekali lanjutannya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, nah, saya percaya begini ibu-ibu. Ini adalah simple faith-nya Maria. Di dalam simple faith-nya Maria itu sepertinya dia berkata seperti ini. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Makanya setiap kali menyanyikan lagu itu, mungkin orang bingung, Bu Glory, kenapa kok nyanyi lagu itu kok matanya berkaca-kaca? Karena saya ingat Maria. Saya percaya itu yang ada di hati Maria. Kalau boleh dibahasakan modern begini, gua nggak ngerti sebetulnya. Tapi tadi kan malaikat berkata, gua menerima highly favor.
Dan ini adalah satu pribadi utusan dari Yod-Heh-Vav-Heh yang selama ini aku cintai, yang selama ini aku agungkan, yang selama ini aku kenali dalam. Ya, kalau mau di tracing gitu ya, ibu-ibu belajar budaya Semitiknya akan mengerti Maria ini lahir dari keluarga yang godly, yang sangat godly, begitu, gitu ya. Dan itu yang membuat dia tumbuh imannya ini. Yang akhirnya dia bisa berkata seperti itu. Yang ku tahu, dia kerjakan seturut firman-Nya. Kalau dia bilang aku ini mendapat favor, ya dia akan kerjakan semuanya. Dan favor itu artinya kasih karunia. Iya kan? Pasti dia akan sediakan seturut kasih-Nya. Iman sederhana Maria berkata, kalau Tuhan sampai mengutus malaikat agungnya, Gabriel, menemui aku hanya untuk menyampaikan bahwa perkenanannya khusus diberikan padaku. Aku hanya mau percaya. Dia nggak pernah akan ingkari kata-katanya. Dan kalau favornya ada padaku, apapun yang aku butuhkan, pasti dia akan sediakan. Ya, apapun yang aku butuhkan, pasti dia sediakan. Termasuk saat aku butuh untuk punya kata-kata untuk nanti menjelaskan kepada Yusuf tunanganku, untuk bagaimana nanti dia, apa dia bisa paham atau tetap nggak paham, juga kepada orang tuaku, teman-temanku, keluargaku, aku nggak ngerti. Tapi satu hal yang aku tahu, aku ini hambanya. Kalau dia memilihku, kalau dia menugasiku, kalau dia kasih janji, pasti dia akan support aku. Saya percaya. Itulah a simple faith dari Maria. Ya. Dan iman ini enggak pura-pura, ibu-ibu. Supaya kelihatan kudus, supaya kelihatan godly gitu. Ya, pas di depannya Gabriel. Kan banyak orang begitu ya. Ketika terima penugasan kan enggak usah dari Gabriel. Penugasan dari hamba Tuhan, dari pemimpin di persekutuan, di gerejanya. Kan gini, oh baik, gitu ya kan. Supaya kelihatannya godly. Di belakangnya, gitu ya kan. Nah, kenapa saya berkata bahwa Maria enggak pura-pura? Karena kita dapat melihat selanjutnya. Bukan di mana-mana, di Alkitab. Saat Maria mengunjungi Elizabeth dan menerima peneguhan ibu-ibu dari Elizabeth. Bahwa anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah my Lord, kata Elizabeth, Tuhanku. Kan Elizabeth berkata, siapa aku ini sampai ibu dari my Lord, betul? Ya, ibu dari Tuhanku mengunjungi aku, kan begitu. Nah, lalu Maria merespon peneguhan dari Elizabeth itu dengan gitu ya, mungkin ibu-ibu suka baca ini enggak? Saya paling suka membaca ini, gitu ya. Membaca yang namanya The Magnificat. Dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia nyanyian pujian Maria, disebutnya begitu. Tapi di dalam Alkitab bahasa Inggris disebutnya The Magnificat. Sebetulnya lebih pas The Magnificat. Ya, The Magnificat itu artinya memperbesarkan nama Tuhan. Apa artinya memperbesarkan nama Tuhan? Saya nggak sempat ya karena keterbatasan waktu kita, saya nggak keluarkan ayat-ayatnya. Nanti Anda semuanya carilah. Bagus ini, ya kan gitu. Kalau perlu di print, diketik lagi, di print tempel, ya kan? Karena ini adalah the Magnificat, memperbesar nama Tuhan. Apa artinya memperbesar nama Tuhan? Memperbesarkan kasih karunia-Nya, kuasanya dalam hidup kita, kemurahannya dalam hidup kita, kesuciannya dalam hidup kita, kebaikannya dalam hidup kita, dan kesetiaannya dalam hidup kita. Anda bisa baca itu bagaimana Maria mengagungkan nama Tuhan ketika dia menerima peneguhan itu dari Elizabeth, saudaranya. Ya, nah ini adalah apa yang dinyanyikan, yang dikidungkan oleh Maria ini. Itu semua merupakan bukti otentik. Ya kan, kalau pakai bahasa sekarang ada rekam digitalnya, jejak digitalnya, gitu ya kan, bahwa Maria tidak pernah meragukan janji Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepadanya. Ya, siapa sepakat dengan saya? Lambaikan tangan Anda. Siapa sepakat dengan saya? Oke ya. Nah, yang lanjutannya ini perlu.
Meskipun Anda dan saya akhirnya juga tahu pasti bahwa proses kehidupan yang harus Maria jalani sebagai ibu Tuhan, sebagai wanita pilihan Tuhan yang menerima highly favored of God, tidaklah mudah. Kalau tidak boleh kita sebut justru amat sangat sulit. Ibu mana yang hatinya tidak tercapik-capik saat melihat putranya harus disiksa, dilecehkan, dan akhirnya disalib? Betul? Betul? Mungkin banyak dari kita mengagumi Maria. Ya, tetapi sebetulnya mengaguminya tidak sungguh-sungguh mengenal dengan sangat dalam. Ya. Nah, tapi ini yang Anda dan saya harus belajar. Tidak pernah sekalipun kita baca tentang bahwa Maria meragukan janji Tuhan bahwa putranya ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Amin. Apalagi marah kepada Tuhan. Anda tidak bisa menemukan itu di satu ayat saja di Alkitab. Enggak ada. Enggak ada tercatat itu di Alkitab. Ya, sedangkan banyak dari kita yang sungguh-sungguh mengidolakan gitu ya kan Maria di dalam hidupnya, kalau kepentok apa sedikit sudah heboh banget. Ya kan, sudah playing victimnya luar biasa. Ya kan, semoga hari ini mengubah segalanya ya. Karena enggak ada gunanya cuman mengidolakan, tetapi tidak sungguh-sungguh meneladaninya. Ya, saya sangat klek gitu di hati saya. Sungguh-sungguh setiap kali mengerti ini. Ya, nah dari mana kita tahunya bahwa Maria tidak pernah kecewa, marah kepada Tuhan yang mengatakan dia mendapat highly favor? Ingat nggak? Dari sejak Yesus usia yang sebelum 12 tahun tidak ada disebut di Alkitab. Tapi yang dari Yesus usia 12 tahun, waktu itu Yesus pernah hilang, kan begitu. Dan akhirnya ditemukan di bait Allah, sedang bertanya jawab dengan para tua-tua di bait Allah. Dan tiba-tiba Yesus memberikan jawaban yang nggak umum kepada ortunya, kepada Maria dan Yusuf. Tapi lalu dikatakan apa? Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Pahamkah Maria akan jawaban Yesus? Bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak. Tapi saya percaya, saat mendengar jawaban Yesus terhadap Maria yang nggak umum ini, Maria ingat akan kata-kata Gabriel. Dia mencoba mencerna, mencoba memahami. Memang putraku ini bukan hanya anak manusia dalam huruf kecil, tetapi melainkan anak manusia. Ya, dan saat Yesus akhirnya disalibkan, Maria tidak lari, apalagi bersembunyi, seperti sebagian besar murid-muridnya, kecuali Yohanes. Ya kan? Maria, di mana Maria? Dikatakan Maria ada di dekat salib Yesus. Saya nggak tampilkan ayatnya, tapi Anda silahkan cek and recheck omongan saya betul atau tidak. Nanti dibaca dari Yohanes 18. Baca semuanya Yohanes 18. Di situ ada statement, Maria ada di dekat salib Yesus. Bukan nonton dari jauh loh, tapi di dekat salib Yesus. Ya. Nah, ibu-ibu semuanya, apa yang Anda dan saya bisa pelajari lebih daripada sekedar mengagung-agungkan atau mengidolakan? Ya, apa yang Anda dan saya bisa pelajari? Yang pertama, menerima janji dari Tuhan adalah sesuatu yang indah atau menakjubkan. Banyak orang ketika saat teduh menerima janji Tuhan atau didoain sama hamba Tuhan, lalu hamba Tuhannya berkata, ini janji Tuhan buat ibu. Waktu saya mendoakan ibu, ada janji Tuhan seperti ini untuk ibu.
Nah, kalau janji Tuhannya itu keren, apalagi kalau berkata bahwa ibu akan mendapat kasih karunia dari Tuhan, favor dari Tuhan, yang luar biasa. Kalau highly favor kan luar biasa berarti. Saya percaya banyak ibu-ibu langsung pulang, langsung cerita sama suaminya, langsung ngomong sama teman-temannya di arisan gitu ya kan. Langsung ngomong sama teman komselnya. Aduh keren banget loh, gue nggak nyangka gue didoain tuh ya, gue dapat ini. Gitu. Ya kan? Tetapi kita harus tahu yang kedua. Menunggu janji tersebut dipenuhi, butuh yang namanya iman dan kesabaran. Dan hati-hati, kalau sudah mulai cerita-cerita pada banyak orang ikut menantikan. Tetapi ikut menantikannya ini meneropong. Mana gitu katanya, ya kan? Mana? Dia bilang kayak begini, kok hidupnya, kok dia sekarang sakit ya? Kok sekarang kok suaminya bangkrut ya? Nah tuh anaknya tuh kecelakaan malah. Hati-hati. Menunggu janji tersebut dipenuhi, butuh iman dan kesabaran. Kalau Maria punya teman arisan, terus suka cerita-cerita sama teman arisannya, kira-kira teman arisannya bagaimana? Lama loh. Dari hamil, terakhir gongnya, anaknya umur 33, dan disalib. Bukan mati karena sakit liver, sakit kanker, sakit TBC, bukan. Disalib. Dituduh sebagai subversif, penjahat negara, mau nyaingin kaisar, penista agama. Kira-kira teman arisannya gimana ya? Yang ketiga, favor of God seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Dibutuhkan, makanya ibu-ibu saya tidak pernah capek, walaupun ya capek sih sebetulnya ya, tetapi ngajarin ibu-ibu untuk kenali Tuhan secara dalam. Ya akan pribadi Tuhan lebih lagi agar kita dapat memahaminya. Maria itu kan tidak baperan gitu. Waktu di perjamuan di Kana, dia udah gopoh-gopoh ngomong sama putranya ini. Ya, itu kekurangan anggur, istilahnya kalau pakai bahasa saya, kesian loh. Putranya cuma jawab, apa maumu ibu, waktuku belum tiba. Saya jamin kalau ibu-ibu di sini sekarang, pasti langsung marah sama anaknya. Ya kan? Tapi Maria tidak. Maria hanya berkata kepada pelayan, apa saja yang dikatakannya, turutilah. Artinya dia mengerti bahwa apapun perkataan putranya, apapun firman putranya, itu yang harus diikuti. Bukan kata-katanya dia, tapi kata-kata putranya, itu yang harus diikuti. Ya kan? Dia tidak sibuk baper di pinggir terus nangis. Kok putranya kurang ajar gitu. Ya kan? Enggak. Dan yang keempat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ibu-ibu. Ya, makanya kalau membaca kisahnya Yesus dalam hubungannya dengan Maria, dengan tokoh-tokoh yang lain juga, kita harus belajar. Karena hari ini kita mengaminkan bahwa Maria memang sungguh menerima highly favored. Karena Yesus putranya memang sungguh adalah Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Sekarang Anda dan saya tahu ini. Tuh. Ya. Tapi untuk sampai pada kesimpulan ini kan tidak mudah ibu-ibu dan panjang sekali waktunya. Ya. Nah, menutup pembicaraan kita siang hari ini, pagi hari ini masih pagi ya. Ada satu hal ibu-ibu yang tidak secara hurufiah memang tertulis di Alkitab. Namun saya sangat yakin adalah satu hal, bahwa bagaimanapun
Yesus itu punya yang istilah saya itu gennya dari Maria. Walaupun bukan dari benihnya Yusuf. Yesus tidak lahir dari benihnya Yusuf. Ya, tetapi pasti begini. Selain karakter ilahi dari Roh Kudus, karena Maria itu mengandungnya dari benih Roh Kudus. Betul ya? Selain karakter ilahi dari Roh Kudus, tapi bagaimanapun Yesus itu ada di rahim Maria selama 9 bulan 10 hari. Layaknya seorang baby, seorang bayi. Ada tali pusatnya. Bukan seperti Sun Gokong kan, tapi seperti ada tali pusatnya yang itu dari Maria. Betul ya? Pastinya istilah saya ada karakter dari Maria yang diturunkan kepada Yesus. Amin. Ya, karena dia yang mengandung. Kalau Yusuf tidak. Karena Yusuf itu menjagai saja. Ya, mungkin mendidik seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya, karakter apa yang langsung bisa kita lihat? Karakter apa, ibu-ibu, yang langsung kita itu bisa lihat? Kalau kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh ya, apa itu? Lihat. Keduanya memberikan jawaban yang sama dalam tanda kutip. Maria ketika diberikan pilihan yang sulit, kita tadi semua sudah mengerti itu pilihannya sulit, tetapi shalomnya shalomlah, boleh pilih, bukan harus ditetapkan, bukan. Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan. Perhatikan yang saya kuning-kuning, terjadilah padaku menurut perkataan. Maria mendeklar dirinya. Perhatikan baik ini. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Yesus, ya kan, walaupun dia putra Allah, tetapi ketika di Taman Getsemani, betul, apa yang dia jawab di ujungnya? Dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Artinya sebetulnya sebagai putra Allah, dia boleh punya kehendak. Bagaimanapun dia punya kehendak bebas. Tetapi dia menyerahkan itu dengan berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Apa yang Bapaknya, apa yang firman itu katakan, itu yang terjadi. Sama. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, yang ini berkata kehendakmu yang terjadi. Ya, artinya ibu-ibu semuanya, artinya ya, dua-duanya sama-sama percaya penuh. Perkataan Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan adalah segalanya. Di atas kehendakku, di atas nalarku, di atas semua yang aku pikir lebih benar, yang aku pikir lebih baik. Ya, dengan kata lain, believe God's word is truer than my feelings. Siapa mau sepakat dan berkata amin terhadap perkataan ini? Believe God's word is truer than my feelings. Siapa mau sepakat? Boleh lambaikan tangan dua-dua. Dan mari berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya. Oke, ibu-ibu semuanya, sebelum kita masuk ke question and answer, sebelum nanti kita menyanyikan satu lagu, saya ingin memberikan satu pertanyaan yang ada hadiahnya untuk dua pertama penjawab yang benar. Dua pertama penjawab yang benar, saya menyediakan hadiah, ada 2 bros yang sangat cantik. Wih, bagus ini ya, ada bling-blingnya, ada mutiaranya. Ini dari saya pribadi, ya, ada 2 bros, dua-duanya sama-sama cantik, ya. Nanti boleh untuk 2 penjawab pertama yang benar, ya. Jadi nanti cepet-cepetan Ibu Marta dan teman-teman dari multimedia nanti yang
Melihat siapa yang pertama, urutan jawabannya, dan nanti waktu saya bahas betul atau tidak gitu jawabannya ya. Pertanyaannya apa? Begini, semua boleh mencatat. Saya nggak keluarin ya pertanyaannya, tapi boleh dicatat. Pertanyaannya begini. Saat Anda dan saya, saat kita menerima janji Tuhan. Ya kan saya kemarinnya pernah bilang ya bahwa di dalam hidup ini Anda itu coba bergumul dengan Tuhan, sungguh-sungguh mencari yang namanya janji Tuhan untuk hidupnya kita sendiri, untuk anak kita, seperti itu. Karena orang yang hidup tanpa janji Tuhan itu seperti nggak punya pegangan apa-apa. Betul ya, nggak ada jaminan dari Tuhan gitu ya. Nah, saat kita menerima janji Tuhan, entah kita sendiri dari saat teduh atau dari hamba Tuhan gitu ya. Pertanyaannya begini, sikap apa yang sebaiknya kita miliki supaya iblis tidak memakainya justru untuk kita pergi dari Tuhan. Saya ulang ya. Saat kita menerima janji Tuhan, sikap apa yang sebaiknya kita miliki supaya iblis tidak memakainya justru untuk kita pergi dari Tuhan. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Silahkan nanti dijawab. Kita sekarang mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan sebelum kita masuk ke question and answer. Terima kasih Martha. Terima kasih Bu Glory untuk pengajarannya hari ini yang sungguh sangat memberkati kita semuanya. Mari Ibu-ibu kita mau mengangkat satu pujian. Biarlah nyanyian ini sebagai pernyataan kasih kita, sebagai ungkapan syukur kita, karena Allah begitu baik, karena Dia sudah memberikan favor-Nya Dia, dan janjinya yang begitu indah buat kita semuanya. Terima kasih Tuhanku untuk waktu yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau datang di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari Ibu, kita semua membuka hati kita mau menyanyikan lagu ini. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Benar Tuhan, sungguh indah rencana-Mu dalam hidup kami. Saat kami tidak dapat menyelami pekerjaan yang Kau lakukan, saat kami tidak tahu dan tidak berdaya, rencana-Mu tetap selama-lamanya. Rencana-Mu tetap terlaksana sampai kami mengerti. Engkau setia, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari Bu kita nyanyikan sekali lagi lagu ini.
Kita tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya ingin melihat jawaban-jawaban untuk yang sudah menjawab pada saat kita menerima janji Tuhan, sikap apa yang sebaiknya kita lakukan, ya, yang kita punyai, gitu ya, untuk supaya tidak dipakai oleh si jahat itu untuk akhirnya membuat kita malah pergi dari Tuhan kita, ya. Saya melihat di sini deh, ya. Ada yang menjawab nih, ada yang dari atas, yang paling atas. Percaya dan diam, menyimpan dalam hati. Ini dari Ibu Sisilia Sutandi. Oke, saya simpan dulu. Ada yang Mela Sarah, bersyukur. Oh, Mela dari kelompok Sarah maksudnya. Lalu sikap percaya penuh, lalu percaya dan yakin pada Tuhan, tetap percaya, sabar, sikap rendah hati, sikap seorang hamba Tuhan, percaya Tuhan menepati janjinya dan semua indah pada waktunya, tetap percaya dan yakin kalau janji itu ya dan amin terjadi dalam hidup kita. Tetap percaya penuh pada janji Tuhan, mempercayai 100% dan menyadari bahwa janji Tuhan dapat terjadi sesuai waktu Tuhan dan bukan waktu kita. Jadi kapanpun itu akan terpenuhi, kita dengan setia tetap menunggu janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Sikap percaya dan sabar menanti janji Tuhan, sabar dan simpan dalam hatinya, simpan di dalam hati, percaya sepenuhnya. Rendah hati, mencari pengenalan akan Tuhan dengan lebih baik lagi, memiliki kegentaran akan Tuhan yang benar, dan percaya bahwa apapun itu janji dan firman-Nya adalah ya dan amin. Ini dijawab oleh Ibu Krisya dari kelompok Hadassah. Saya memilih ini sebagai yang pertama menjawab benar. Ya, karena begini, ini penting, mencari pengenalan akan Tuhan dengan lebih baik lagi. Ya, bukan cuma sekedar menerima, bukan sekedar percaya, tetapi mengenal Tuhan gitu. Ya, ini yang percaya yang pertama. Nah, lalu yang ini juga dari Elvi Tampi, yang kedua dari Elvi Tampi, pengenalan yang dalam akan pribadi Tuhan. Saya sudah menemukan, mungkin ada lagi jawaban yang benar, tetapi saya menemukan dua jawaban yang benar. Dari yang pertama Ibu Krisya dari kelompok Hadassah, ini teman dari Komsel. Yang kedua adalah Ibu Elvi Tampi. Mungkin kalau Ibu Elvi Tampi tidak tergabung di dalam Komsel, silakan menghubungi Ibu Clara Litwina ya untuk mendapatkan nomor teleponnya nanti, karena ini nanti saya akan kirimkan ya.
Nah, itu Ibu Clara yang biasa mengurus pengiriman hadiah ke alamat ibu-ibu, ya. Kenapa saya memilih ini, dua jawaban ini sebagai jawaban yang benar gitu ya? Karena kalau sekedar kita ini daging, Bu. Roh memang kuat katanya, tapi daging ini lemah. Ya. Kalau kita itu hanya oh ya udahlah pokoknya aku percaya, tapi tidak membangun pengenalan yang dalam akan Tuhan, sangat-sangat mudah setan itu twist. Betul? Karena seringkali ketahanan daging kita itu ada batasnya. Betul? Tetapi ketika ibu-ibu dan saya makin mengenal Tuhan, itu seperti ditambah satu layer demi satu layer. Iya kan? Saya percaya hari ini, kemarin ibu itu sudah sangat menghormati Maria, sangat mengidolakan Bunda Maria, gitu ya kan? Tetapi tiba-tiba hari ini, karena ibu tahu bahwa Maria itu bukan seperti orang yang pokoknya dicocok hidungnya mau nggak mau harus mau, gitu ya kan? Tidak, Maria diberikan pilihan, ya kan? Ketika seseorang bisa memilih yang itu Tuhan, pasti sebelumnya itu sudah ada layer by layer pengenalannya akan Tuhan. Kalau tidak, pakailah logika kita. Siapapun tidak akan menerima sesuatu yang nggak masuk akal, gitu istilahnya. Betul? Dan dia tahu konsekuensinya itu amat sangat berat. Betul? Betul ya? Maka putranya, lepas dari bahwa Yesus memang adalah Tuhan, ya punya keilahian di dalam benihnya, ini benih ilahi. Tetapi dia punya karakter dari ibunya. Karakter apa itu? Karakter ibunya waktu di dunia ini, ya Tuhan itu tidak berayah, tidak beribu, tetapi maksud saya tidak di dunia ini. Dia punya karakter yang bahwa dia tahu yang akan dia hadapi itu sulit. Sama Maria juga tahu yang akan dia hadapi pasti sulit. Lepas dari dikatakan highly favor. Yesus juga mengerti walaupun dia putra tunggal Allah. Yang dia akan hadapi itu mengerikan banget. Tuh. Yesus pasti sudah tahu. Kalau diberi judul penista agama itu, ya Anda ada sudah bisa melihat toh di Indonesia yang kemarin baru saja terjadi. Tuh. Dikasih cap penista agama, habis dibonyok deh. Betul, dihajar. Tuh. Di Israel juga demikian. Ya Yesus ngerti. Apalagi yang namanya penyaliban. Di usianya yang ke-33, dia pasti tahu sudah mendengar sekian beberapa kali, berpuluh kali mungkin atau beratus kali orang disalibkan. Ketika dianggap sebagai penjahat subversif. Penista agama. Dia tahu itu. Dan sebagai manusia, Tuhan memberikan yang namanya free will. Tetapi seperti Maria ibunya, dia memilih itu. Nah, ketika Anda dan saya mengerti yang tentang arti salam ini, mungkin selama ini Anda berkata salam Maria. Tetapi kita mengerti hari ini, shalom lah. Itu you boleh pilih. Bebas. Dan saya percaya, walaupun ibu tidak ucapkan, tetapi ada sesuatu pengenalan yang ditambah selapis. Nah, ketika Anda dan saya terus mengenali Tuhan dan firman-Nya seperti ini, ya kan bukan berarti hidup Anda pasti jalan tol mulus, nggak pernah ada kerikil sampai batu kali gitu. Tetapi itu akan membuat kita itu yang namanya iman kita itu menjadi lebih kokoh. Dan kita menjadi pribadi yang disebut tough. Itu tadi. Ya, jadi tidak sekedar menerima janji kemarin yang beberapa bulan lalu kita belajar bahwa dalam hidup ini kita harus dapat yang namanya janji Tuhan. Lewat apa? Lewat saat teduh, atau bisa juga dikasih sama orang lain yang mendoakan. Tetapi hari ini, bukan berarti yang kemarin salah, tetapi hari ini pengenalan kita akan Tuhan itu ditambah. Sehingga kita mengerti. Saat menerima janji Tuhan, artinya ibu-ibu dan saya harus mengenal yang memberi janji itu lebih lagi. Ya, supaya enggak gampang baper, enggak gampang sakit hati, enggak gampang kecewa, enggak gampang patah hati. Ya, dan akhirnya pergi dari Tuhan. Karena siapapun yang diberi janji Tuhan,
setan itu nungguin, setan itu neropong gitu. Ya, makanya untuk menjatuhkan. Makanya kalau Anda dengar ada teman yang diberi janji Tuhan, menerima janji Tuhan, terus kita itu neropong sambil nunggu, coba gue mau liatin dia kayak apa gitu ya kan. Itu berarti ibu mirip dengan setan ya kan. Jadi ya jangan begitu maksud saya. Kalau ada teman terima janji Tuhan, disupport, dikuatkan. Jangan malah dinantikan kapan dianya jatuh gitu ya kan. Itu kerjaannya setan. Ya kan, tapi kan kalau ibu-ibu tidak pernah ikut seperti ini kan kadang-kadang kita nggak ngerti kan, kebawa daging kita. Karena kita jealous gitu ya kan. Dia kok terima janji kok bagus banget ya. Saya kok enggak gitu ya kan. Ya kan gitu. Lalu kita nanti-nantikan coba mana gitu. Nah, itu pekerjaan setan. Jangan mendukung setan. Jangan masuk ke partainya setan. Setan tidak pernah mengadakan pemilu, nggak pernah, tetapi gaetin orang-orang, rekrutmen terus ya. Silahkan Livia atau Eni. Ya, terima kasih Bu Glory untuk pengajarannya, untuk pesannya di pagi sampai siang ini. Mari teman-teman, mari ibu-ibu semuanya sekalian, sebelum kita mengakhiri PA ini dan Ibu Glory berdoa untuk kita semua, kita mau menaikkan satu pujian lagi sebagai nyanyian syukur kita. Walaupun kita sudah menerima maupun kita belum menerima janji Tuhan, kita mau tetap bersyukur karena kesetiaannya yang akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Mari Ibu-ibu, kami mau bersyukur buat kasih-Mu. Kami mau bersyukur buat cinta-Mu. Sepanjang hidup kami, Kau setia. Sepanjang hidup kami, Kau sangat baik. Yesus, kami mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari dimanapun ibu-ibu berada, angkat kedua belah tanganmu, kita mau nyatakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
kita mau menutup ini dengan doa dan juga doa berkat untuk Anda semuanya, supaya kita sungguh-sungguh memasuki pekan suci ini dengan hati yang bersyukur melimpah, dengan hati yang datang kepada Tuhan sungguh-sungguh karena kita ini sebetulnya enggak layak, tetapi lewat pengorbanan dari Yesus Putra Tunggal Allah, kita sungguh-sungguh dilayakkannya. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu tentang Maria. Kami bersyukur Tuhan karena kami mengerti bahwa Tuhan tidak pernah salah untuk memilih satu pribadi. Tetapi pagi ini kami juga belajar, seringkali menjadi kesayangan Tuhan itu tidak mudah. Seringkali menjadi orang yang menerima favor dari Tuhan, janji Tuhan yang sungguh luar biasa juga tidak mudah. Itu sebabnya Tuhan, kami mau terus menjadi wanita-wanita yang tidak capek, tidak pernah lelah, tidak pernah jemu untuk menggali kebenaran firman-Mu, untuk punya relationship yang begitu akrab dengan Engkau. Supaya Tuhan, ketika janji itu kami terima, kami tidak sekedar berfokus kepada hebatnya janji itu, melainkan kami sungguh mengenal siapa yang memberikan janji itu. Sehingga kami tidak pernah menjadi kecewa, tidak pernah putus asa ketika kami harus menanti-nantikan janji itu menjadi realita di dalam hidup kami. Semakin kami mengenal Engkau Tuhan, kami semakin dikuatkan. Kami semakin punya akar yang dalam. Dan kami seperti membangun rumah di atas dasar batu. Bahkan ketika banjir badai melanda rumah kami itu tetap akan berdiri kokoh. Karena kami tahu dasar kami adalah batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Biar Tuhan, apa yang kami pelajari pagi hari ini tidak kami tinggalkan begitu kami menutup iPad, handphone, atau laptop kami. Tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak menipu diri kami sendiri. Kami sekedar mengidolakan, kami sekedar mengagung-agungkan, tetapi kami tidak pernah meneladani apapun dari idola kami ini. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami berkomitmen bahwa kami mau sungguh-sungguh meneladani apa yang Maria, apa yang Bunda Maria lakukan di dalam hidupnya. Dan biar Tuhan, itu membuat kami semakin percaya bahwa apapun yang Engkau katakan di dalam firman-Mu Tuhan adalah ya dan amin. Dan ketika kami mengikutinya, Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau akan membackup penuh siapapun yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Hamba sungguh berdoa Tuhan, yang seperti itulah yang terjadi di antara kami semua, para wanita yang mengikuti Zoom ini, maupun nanti siapapun yang mendengarkan kebenaran firman ini lewat YouTube dari HOTK Ministry. Terima kasih Tuhan. Dan biar Tuhan Kau melihat tangan-tangannya meletakkan persembahan ini. Ini bukan sekedar kami melemparkan persembahan itu sebagai kewajiban kami. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan, kami meletakkannya karena cinta dan pengertian kami akan Engkau. Walaupun banyak hal yang seringkali masih kami tidak mengerti, tetapi itu justru membuat kami semakin cinta dan semakin kagum akan Engkau. Engkau adalah sungguh bukan manusia, tetapi Engkau adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup. Dan biar Tuhan, persembahan ini naik ke hadapan-Mu menjadi dupa yang harum. Dan biar Engkau yang mengabulkan setiap doa, permohonan kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Dan biar kasih dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus Tuhan kami, tinggal di dalam hidup kami, bukan hanya di masa Paskah ini, melainkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari kita semua yang percaya, semua yang diberkati siang hari ini, mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Selamat mempersiapkan untuk Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu atau Minggu Paskah bersama dengan keluarga, dan khususnya pastinya bersama dengan Yesus Tuhan kita. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Thank you Bu Glory.
Ya, Thank you, Bu Glory. terima Thank kasih. you, Bu. Lambaikan Thank you, Bu. Bu Glory. Terima kasih Bu Glory. Sampai ketemu di Jumat depan ya. Bu Glory. Selamat berdiri Bu. Terima kasih Bu Glory. Terima kasih sama-sama. Ketemu di Prisma ya Bu, sudah boleh Bu. Amin. Supaya nanti bisa ketemu di Prisma ya. Semoga after Idul Fitri kali ya. Coba kita Ya, ini. oke, kita sip. lakukan. Ya, oke. Thank you Terima Bu, kasih. bye-bye. Shalom. Kalau Anda merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube HOTK Ministry, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk supaya Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi dari HOTK Ministry kalau ada sesuatu yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.